Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pelindung. Kalau ada penggusuran, itu kadang-kadang Satpol PP-nya memakai helm karena sering dilawan, dilempari batu, dan kemudian ada perlawanan banyak. Maka saudara-saudari yang terkasih, helm menjadi pengaman bagi penggusuran dan sekaligus juga menjadi pengaman bagi pembersihan. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang membersihkan bait Allah. Banyak pedagang-pedagang, penukar-penukar uang, banyak sekali lembu domba, merpati. Mereka mencari untung di halaman bait Allah. Mereka menukar uang luar menjadi uang untuk berlaku di bait Allah, di dalam memberi persembahan, di dalam membeli seluruh kurban-kurban untuk membayar mungkin penyucian, kurban bakaran, ukupan, dan seterusnya. Maka kemudian ketika Yesus masuk ke bait Allah, melihat suasana itu, dicungkir balikkan semuanya. Meja-meja pedagang dicungkir balikkan. Merpati-merpati pedagangnya kemudian ditegur. Dan penukar-penukar uang semua dihancurkan. Karena apa? Karena ternyata begitu masuk di sana tidak ada iman sama sekali. Lalu saudara-saudari, Yesus mengatakan bahwa enyahlah semuanya ini. Kenapa rumah Bapakku menjadi tempat berjualan? Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga mengatakan, tunjukkan kuasamu. Kamu mempunyai kuasa untuk berlaku demikian. Lalu Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari akan kubangun kembali bait Allah. Nanti ketika para murid mengalami Yesus sudah wafat dan bangkit, dia ingat kata-kata ini, bahwa bait Allah itu bukan bait Allah bangunan fisik, tetapi bait Allah di mana Tuhan mati, disalibkan, kemudian 3 hari kemudian bangkit. Disitulah muncul gereja yang menjadi dasar bagi perjuangan dan iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika datang, kita bisa membayangkan misalnya kita mencari sekrup dan baut. Kita cari di mana-mana tidak ketemu. Kita mengetahui di sana ada sumber baut, toko baut dan sekrup yang lengkap. Kita sudah jauh-jauh ke situ dengan keyakinan nanti ada, nanti tinggal milih mana saja. Tetapi sampai di situ tidak ada. Sampai di situ tidak menemukan, mengatakan baru kosong, nunggu kiriman, dan lain-lain. Maka kemudian kadang kita menjadi jengkel, menjadi tidak tenang. Kadang kita merasakan tidak menemukan barang itu. Itu kalau fisik. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang kita harapkan adalah dengan penuh kepercayaan iman, sambutan yang menggembirakan, suatu respon yang positif, yang menggebu-gebu, yang membuat orang menunjukkan kepercayaan iman, dan kemudian ada semangat di dalam penghayatan kepercayaannya, maka tentu Tuhan tidak akan memporak-porandakan itu. Tetapi ketika dia datang dan ternyata tidak ditemukan iman, tidak ditemukan buah-buah rohani, itu yang membuat Tuhan membongkar semua pikiran kita, konstruksi, konsep keselamatan kita, dan akhirnya kita pun harus berubah, harus melihat bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada seorang misalnya ini misalnya saja, dia kemudian merasa diri sudah melaksanakan kehendak Tuhan.
kemudian sudah memberikan semuanya. Tiba-tiba karena dia merasa sudah lama melakukan itu, bertobat, rajin ke gereja, rajin memberi pertolongan bagi orang lain, tetapi dia ternyata tidak pernah merasakan diberkati Tuhan. Ada anaknya yang sakit-sakitan, yang meninggal dalam usia yang masih muda. Lalu masih ada lagi ini dan itu. Kemudian kecelakaan, usaha yang gagal, semuanya beruntun dia hadapi. Lalu kemudian dia mulai lama-lama goyah. Tidak lagi dia sungguh berpegang pada imannya. Mulai malas memberikan perhatian pada orang lain. Toh Tuhan tidak memperhatikan saya. Itu pikirannya karena pengalaman yang bertubi-tubi mengalami kepahitan-kepahitan yang kemudian menyalahkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana seperti ini, ketika Tuhan datang dan kemudian menemukan kita tidak punya iman, meninggalkan, mempertanyakan, maka kita pun bisa diobrak-abrik, bisa diporak-porandakan susunan konsep ketuhanan kita. Karena ternyata Tuhan itu Maha Kasih. Maka ketika orang yang seperti itu mengalami suatu mukjizat yang tiba-tiba, entah itu mungkin pengalaman dia merasa diberkati, dia merasa melihat dengan kacamata iman, maka dia mulai merasakan, bisa menemukan ternyata kebanggaan dia selama ini yang dia agung-agungkan, yaitu kekayaan, kesuksesan duniawi, dengan anak-anak yang menyenangkan, dengan keluarga yang selalu menikmati kebahagiaan dalam arti duniawi. Maka kemudian dia harus mengubah konsep bahwa beriman tidak selalu mendapatkan rahmat, berkat, kesuksesan, kekayaan, jabatan, tetapi juga kegagalan-kegagalan akan mendidik kita untuk semakin beriman mendalam. Dengan memporak-porandakan konsep itu, lalu menemukan Tuhan yang masih menemani ketika kita gagal, maka disitulah iman, buah-buah roh ditemukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba mencari pengalaman-pengalaman di mana kita mungkin gagal, di mana kita mungkin tidak diberkati Tuhan seakan-akan secara duniawi. Mungkin kita kecewa, program kita tidak berjalan dengan baik. Tetapi di balik itu ternyata kita semakin mencintai Tuhan, semakin menyadari Tuhan yang penuh belas kasih, tidak pernah meninggalkan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.